Hari ini kita ngebahas pertarungan pamungkas smartphone titanium. Di antaranya ada iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S24 Ultra, dan Xiaomi 14 Pro. Ketiganya pakai material titanium. Ketiganya sama-sama canggih dan ketiganya juga laku di pasaran. Dan di antara ketiga ini, siapa sih yang paling bagus? Yuk, kita bahas. Lego. Di antara ketiga ini, iPhone 15 Pro Max hadir duluan dan cukup bikin kaget juga karena ngebawa material titanium untuk pertama kalinya. Disusul Xiaomi 14 Pro yang juga muncul warna titaniumnya. Belum lama Samsung Galaxy S24 Ultra keluar juga dengan warna titanium. Tren warnanya dari yang heboh berubah jadi kalem. Sekarang berubah lagi monokrom. Menarik sih ngikutin perkembangannya. Menarik juga ya buat belanja gadget lewat Blibli. Banyak banget keunggulannya, apalagi beli gadget mahal kayak smartphone flagship. Makanya saya selalu pakein Beli Proteksi supaya hati tenang, makanya nggak perlu was-was. Tinggal di checklist aja pada saat mau check out barangnya. Otomatis deh gadget kamu langsung terproteksi dengan aman. Mantap kan? Balik lagi yuk ke soal battle. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa titanium? Kita harus tahu dulu nih kelebihan dari material titanium dibandingkan material sebelum-sebelumnya. Material titanium memiliki kekuatan dan daya tahan 2 kali lipat dibandingkan aluminium. Kalau kalian perhatikan jadi jauh lebih bersih karena sidik jari kita nggak mudah nempel di back covernya. Dan yang paling utama adalah mengurangi berat dari smartphone itu sendiri. Dengan dimensi yang rata-rata besar ini, seperti iPhone 15 Pro Max dengan panjang 159,9 mm, lebar 76,7 mm, dan ketebalan 8,3 mm, beratnya hanya 221 gram aja. Samsung Galaxy S24 Ultra yang secara dimensi lebih besar, dengan panjang 162,3 mm, lebar 79 mm, dan tebal 8,6 mm, masih memiliki berat yang tetap terjaga di 232 gram. Begitu juga dengan Xiaomi 14 Pro, 161,4 mm untuk panjangnya, lebar 75,3 mm, dengan ketebalan 8,5 mm. Berat juga masih 223 gram. Ini membuktikan titanium kelebihannya lebih ringan. Jadi bisa melakukan penggunaan seperti biasa dengan nyaman. Secara feels, ketiganya emang rasa premiumnya kuat. Dan untuk usernya sendiri paling pas dipakai dengan tangannya yang panjang nih, karena cukup gede dan bulky. Tapi dari semuanya yang paling saya rasain pas di tangan adalah si Samsung Galaxy S24 Ultra. Mengotak di sampingnya, tapi tetap melengkung di sisinya, bikin kelingking kita tetap nyaman. Kalau iPhone 15 Pro Max terlalu ngotak menurut saya, meskipun masih cukup nyaman. Sedangkan Xiaomi 14 Pro ada gap antara kotak dan melengkung yang tidak menyatu. Jadi kalau dipakai berasa ada yang neken di bagian kelingking nih. Untuk secara feels penggunaan dari desain, Samsung Galaxy S24 Ultra dapat 1 poin nih. Kualitas layar adalah yang terpenting dalam smartphone. Dan ketiga smartphone ini unggul semua. Tapi soal urusan layar, Samsung Super AMOLED-nya Samsung Galaxy S24 Ultra susah dilawan deh. iPhone 15 Pro Max bagus dan jelas juga, tapi masih kalah menurut saya dibanding sama Samsung. Refresh rate 120Hz bikin scrolling sosmed jadi lebih smooth. Dalam hal performa, jelas dari daya tarik ketiga smartphone ini, Snapdragon 8 Gen 3 untuk Samsung Galaxy S24 Ultra dan Xiaomi 14 Pro. Sedangkan Apple A17 Pro. Nah, yang terpenting sekarang kemampuan buka aplikasi booting yang akan kita coba sekarang. Kita bandingkan ketiganya dengan menyalakan secara bersamaan. Terlihat hanya butuh 21 detik untuk menyalakan bagi iPhone 15 Pro Max. Sedangkan smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra menyala di 22 detik. Selanjutnya yang paling terakhir menyala adalah Xiaomi 14 Pro dengan 23 detik. Bedanya emang dikit-dikit banget sih nih. Saat buka aplikasi juga cepatnya terlihat sama. Beberapa aplikasi seperti YouTube running ngebut juga di ketiganya. Nah, untuk ngebuka game justru Xiaomi 14 Pro lebih kenceng ketimbang keduanya. Dan bisa langsung kita masuk ke permainannya. 1 poin nih untuk Xiaomi 14 Pro. Kita nggak usah bahas ngegamenya ya, karena udah pasti ngebut dan lancar semua deh. Nah, kalau ngomongin UI, saya masih ngedewain iPhone 15 Pro Max dengan iOS-nya. Entah ya, mungkin karena terbiasa menggunakan sehari-hari, jadi lebih enak nih pindah aplikasinya. Bootingnya cepet, dan karena penggunaan dayanya lebih efisien juga. Tampilannya pun lebih enak dan menurut saya secara general, iPhone 15 Pro Max akan lebih mudah dipakainya. 1 poin untuk UI dari iPhone 15 Pro Max. Dan sekarang bahas kameranya yang jadi jagoannya nih.
Mulai dari Samsung Galaxy S24 Ultra, kamera utamanya 200 megapiksel, lensa ultrawide 12 megapiksel, lensa telefoto 10 megapiksel 3 kali optical zoom, dan lensa periskop 50 megapiksel 5 kali optical zoom. Sedangkan kamera depannya 12 megapiksel. Selanjutnya, iPhone 15 Pro Max memiliki kamera utama 48 megapiksel, lensa ultrawide 12 megapiksel, dan lensa periskop telefoto 12 megapiksel 5 kali optical zoom. Dan depannya juga 12 megapiksel. Nggak mau kalah, Xiaomi 14 Pro, 3 kamera belakang 50 megapiksel untuk kamera utama, telefoto, dan ultrawide. Sedangkan depannya ada selfie kamera 32 megapiksel. Langsung aja kita bandingkan hasil kameranya dan cari yang terbaik. Oke, jadi ini dia hasil perekaman kamera belakang menggunakan masing-masing smartphone-nya nih ya. Ketiga smartphone ini. Yang di sebelah kiri ini menggunakan Samsung Galaxy S24 Ultra. Yang di bagian tengah ini menggunakan iPhone 15 Pro Max. Dan yang di bagian kanan itu menggunakan Xiaomi 14 Pro. Nih, hasilnya kayak gini. Dan ini kondisinya saya jalan-jalan santai di taman yang hasilan. Kayaknya sih semuanya mah udah masalah stabil mah udah sama-sama juara lah ya. Apalagi di level segini, chipsetnya juga mumpuni, pasti akan sama-sama punya kekuatan yang baik. Nah, kalau misalnya kita lihat nih ya, dynamic range-nya ini nih iPhone 15 Pro Max tuh lebih nyata gitu ya, dari bentuk-bentuk si awan-awannya. Terus juga S24 Ultra juga masih lumayan Xiaomi tapi lebih oke nih ya. Dan ini perekamannya menggunakan Full HD 60 fps. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita cobain 4K-nya? Dan ini hasilan kamera 4K-nya, 4K 60 fps. Lihat nih ya, danaunya. Ini yang paling dekat dengan warna aslinya itu ada di iPhone 15 Pro Max. Warnanya itu beneran kayak gini guys, danaunya. Kalau yang ini lebih redup-redup, terus warna hijaunya juga jadi lebih gelap. Terus yang ini pun juga si Samsung S24 Ultra, warna hijaunya sih cukup baik, tapi emang warna ini agak berubah ya. Ini brightness-nya kita samain semua, saya ngeliatnya kayak gini. Cuma nggak tahu hasil di tampilan udah jadinya tuh suka beda sih. Dan terus di situ kalau misalkan ini kita bisa melakukan yang namanya ubah ultrawide secara otomatis. Set. Ini juga, oh kalau misalkan iPhone dia udah nggak bisa guys ya. Kalau yang 4K ini, dia nggak bisa nih ternyata. Terus kalau yang ini Xiaomi 14 Pro juga nggak bisa nih. Yang bisa cuma ada di Samsung S24 Ultra doang nih ya, untuk di 4K 60 fps. Oke, coba kita zoom 2 kali. Yang ini zoomnya juga sama 2 kali. Terus juga hub 2 kali juga. Nah, hasilnya kayak gini nih. Ini mah kalau misalkan diadu sama smartphone lain sih emang pasti menang ini ya semuanya ya. Karena ini sama-sama bagus jadi bingung gitu. Oke, kita lanjut lagi ke 5 kali. Kita zoom 5 kali, zoom. Hap. Nah, jadi kayak gini ya. Mulai nih Xiaomi 14 Pro nih mulai agak udah rada-rada buram nih. iPhone 15 Pro Max masih tetap oke ya, solid banget warnanya, warna-warna hijau-hijau kuning-kuningnya. Terus S24 Ultra ini juga masih tetap bagus warnanya. Selanjutnya di 10 kali. Oke, langsung aja deh 15 kali. iPhone-nya juga bisa 15 kali. Mana 15? Hap. Ya, 15 kali. Oh, Xiaomi 14 Pro ini cuma bisa di 6 kali aja maksimalnya. Dan ini hasilnya untuk si iPhone ini bisa di 15 kali dan Samsung S24 Ultra itu bisa di 15 kali. Oke, kita lihat di sini ada yang lagi main air nih guys. Tuh, kita masih bisa dapetin zoomnya lagi sama si S24 Ultra dengan sangat jelas. Jelas banget ini anak-anaknya loh. Asli ini S24 Ultra sebagus ini. Wah, mantep banget sih. Gila. Oke, kita balikin dulu. Padahal sejauh ini loh. Saya mau coba lagi yang S24 Ultranya. Zet. Gila, masih jelas lah guys. Wah, oke banget nih. Dari sini sih saya bisa lihat S24 Ultra ini kalau misalkan masalah ke zooming atau apanya emang luar biasa. Cuma kalau misalkan warna yang lebih mirip ke aslinya, iPhone 15 Pro Max ini
jadi yang nomor satunya. Oke, kita coba kamera depannya. Nah, dan ini adalah hasil perekaman video menggunakan kamera depan dari ketiga smartphone ini nih. Yang di bagian kiri ini menggunakan Samsung S24 Ultra, di bagian tengah ini iPhone 15 Pro Max, dan yang di bagian kanan itu menggunakan Xiaomi 14 Pro. Hasilnya kayak gini nih. Tuh, ada kucing. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini, dan ini saya cobanya langsung yang 4K 60 fps. Karena kalau misalkan selfie, video selfie itu udah pasti lebih enak menggunakan 4K ya, 60 fps apalagi. Jadi semuanya ini udah bisa. Tapi emang ada beda kalau misalkan di Xiaomi 14 Pro itu tuh dia tidak bisa menggunakan HDR kalau 60 fps. Tapi tetap hasilnya bagus banget nih. Dan kalian bisa lihat dynamic range-nya ini. Oh, ini agak beda ya. Kamera depan justru malah saya lebih tertarik ke si Samsung S24 Ultra. Dynamic range-nya lebih bagus, lebih terlihat tuh ya gedung-gedung di belakang sini. Sedangkan kalau yang iPhone 15 Pro Max sudah langsung putih. Yang Xiaomi 14 Pro lebih putih lagi. Emang tipenya beda-beda ya. Kalau misalkan yang si iPhone 15 Pro Max ini lebih ke brightness sama kontrasnya lebih jelas. Sedangkan kalau ini lebih ke kontrasnya aja si Samsung S24 Ultra. Sedangkan kalau misalkan Xiaomi 14 Pro itu lebih kayak ke, aduh, tapi kamera depannya masih kurang, agak jauh nih ya dibandingin sama yang keduanya. Oke, kita berubah lagi, coba ke sini. Tuh. Oke. Nah, kalau misalkan cahayanya cukup dan nggak terlalu over belakangnya, iPhone 15 Pro Max emang lebih enak sih. Tapi kalau misalkan yang ini dia lebih, kita bisa lebih mainin warnanya aja. Oke, kayak gini sih. Oke juga ya. Ya emang kalau udah urusan kamera, smartphone flagship emang udah harusnya kayak gini sih. Gimana menurut kalian? Nah guys, ini saya ngerekam pakai kamera belakang dari ketiga smartphone. Yang ini Samsung Galaxy S24 Ultra, yang ini iPhone 15 Pro Max, dan yang ini paling kanan Xiaomi 14 Pro Titanium. Formatnya Full HD 30 fps di malam hari. Gimana nih guys? Soal kualitas gambar dan perekaman suara dan juga kejernihan dan juga stabilisasinya gimana nih guys? Tuh, saya sambil jalan. Gimana guys? Terus kita ke sana lagi. Nah, di sini ada bar, kita bisa lihat gimana dengan pencahayaan-pencahayaannya di malam hari ini guys. Detailnya bagaimana kita bisa lihat di sini. Ini pohon-pohon juga ya. Oke. Nah, kalau saya lihat di layar sih, kayaknya saya sih dominan sama salah satu smartphone. Cuman saya nggak mau kasih tahu sekarang, lebih baik saya kasih lihatnya pas lagi di komputer hasilnya. Atau saya bilang sekarang aja ya. Ya udah, kalau lihat dari layar ya guys ya, iPhone 15 Pro Max paling keren videonya. Dia warnanya gimana ya, lebih detail, cerah, tajam. Yang Samsung Galaxy S24 Ultra sih tajam juga. Xiaomi 14 Pro Titanium juga tajam juga. Cuman yang iPhone ini warnanya lebih warm ya. Ya udah, kita coba cari angle lain ya. Nah, ini format videonya dirubah ke langsung ke 4K 60 fps ya. Jadi kita bisa ngebandingin antara Full HD dan 4K. Kayaknya sih nggak jauh beda. Hanya resolusinya aja. Cuman kalau saya lihat sih tetap ya, si iPhone itu warnanya lebih lebih enak dilihat gitu loh. Ini dalam hal video ya. Nanti kita lihat soal kamera fotonya nih. Tuh guys. Ya. Aduh, udah malah mau hujan lagi.
Emang canggih kan kameranya, semua juga bagus, tapi emang sih Samsung Galaxy S24 Ultra unggul sedikit di atas dibandingkan iPhone 15 Pro Max. Tapi preferensi masing-masing lagi. Video sih saya unggulin iPhone 15 Pro Max karena processing videonya lebih lembut dan gak terlalu banyak. Jadi satu sama nih untuk Samsung dan iPhone. Dan yang paling terakhir dan paling susah dilawan adalah Galaxy AI pada Samsung Galaxy S24 Ultra. Udah deh, ini terobosan banget. AI-nya bisa melakukan banyak hal, misalnya circle to search untuk cari produk yang ada di foto gambar, sampai ke editing menggunakan AI yang menghilangkan dan memindahkan objek di Samsung juga canggih banget. Ini sih jelas poin lagi untuk Samsung Galaxy S24 Ultra. Kesimpulannya, di dalam battle ini masing-masing dibekali fitur dan juga kemampuan yang udah teratas saat ini. Semuanya kenceng, kameranya bagus semua, sampai ke user experience-nya yang mengutamakan kecepatan semua. Samsung Galaxy S24 Ultra mengesankan dengan tampilan yang kokoh, sistem kamera periskop telefoto yang kuat, dan Galaxy AI-nya yang susah dilawan. Sedangkan untuk iPhone 15 Pro Max menampilkan komitmen Apple mengenai kinerja yang luar biasa. Integrasi antar iOS yang mulus sampai ke embel-embel user-friendly yang sangat susah buat dilawan juga. Sementara itu, Xiaomi 14 Pro juga lebih menonjol dengan desainnya yang berbeda setiap tahunnya. Tampilan gagah dan kinerja juga sangat cepat. Jadi pada akhirnya smartphone titanium terbaik bakalan tergantung pada kebutuhan dan preferensi spesifik kita masing-masing. Mau cari kamera yang cakep dan AI keren? Jelas Samsung Galaxy S24 Ultra jawabannya. Mau user friendly, gampang dipakai, dan hasil kameranya bagus buat sosmed, ya iPhone 15 Pro Max paling pas. Untuk pengen yang paling beda tapi tetap kuat dan kenceng, nggak ada salahnya nih buat minang si Xiaomi 14 Pro. Tapi kalau dari pengujian kita sih jelas Samsung Galaxy S24 Ultra yang juaranya. Tapi ya gimana ya, paling terakhir juga sih keluarnya. So, udah tentuin pilihan kamu yang mana? Kalau saya sih pasti tahu lah ya jawabannya. Oke guys, demikian video battle titanium smartphone terkeren di 2024 ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.